Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di Liga Premier Inggris, yakni North London Derby antara Arsenal versus Tottenham Hotspur yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor telak 3-1. Wajar dong saya senang teman-teman, kan saya fan dari Arsenal. Dan jelas Arsenal layak menang pertandingan yang baru saja berakhir. Jelas Arsenal terlihat lebih unggul dalam menguasai jalannya pertandingan, dalam menciptakan begitu banyak peluang emas. Cuma memang pertahanan dari Arsenal ini sering panik atau kelabakan ketika ada para pemain dari tim lawan bisa merancang sebuah counter attack yang rapi. Seperti juga sebetulnya sudah terlihat di pertandingan mereka lawan Manchester United, yang pada saat itu Arsenal berkali-kali kena counter attack dari MU dan MU berhasil mencetak 2 dari 3 gol di pertandingan tersebut melalui proses quick counter attack atau yang kita kenal juga dengan istilah kerennya transisi positif yang cepat ke ruang pertahanan dari tim lawan. Maka itu sebelum pertandingan ini saya khawatir juga. Karena saya sudah tahu nih Tottenham Hotspur pasti akan main counter di pertandingan ini. Sama juga seperti ketika mereka lawan Chelsea. Dan lawan Chelsea sebetulnya Tottenham itu udah kalah. Kan pernah saya jelaskan di konten review dari pertandingan tersebut. Cuman memang wasitnya agak ngaco juga ya di pertandingan itu. Dan mereka selamat dari kekalahan. Tapi di pertandingan yang baru saja berakhir ini, nggak ada kata selamat bagi Tottenham Hotspur. Karena Arsenal main all out dari menit-menit awal. Bahkan di menit ketiga saja Martinelli sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol ketika dia menerima umpan dari Bukayo Saka. Artinya apa? Dari menit-menit awal para pemain Arsenal sudah punya satu target. Kita hajar ini Tottenham Hotspur. Karena memang sebelumnya juga kita tahu Tottenham Hotspur menyulitkan beberapa tim. Baru saja mereka juga pesta gol lawan Leicester City. Tapi mana mungkin bisa pesta gol lawan Arsenal? Karena ada Ramsdale juga. Ramsdale juga melakukan 2 save yang cukup baik di pertandingan ini untuk menggagalkan upaya dari Harry Kane dan juga dari Son untuk mencetak gol. Jadi memang Ramsdale ini sebetulnya bagus, tapi ketika pemain-pemain di depan Ramsdale ini panik, nah sulit juga bagi dia kan, seperti yang terjadi juga di pertandingan ini. Ketika sebetulnya dari situasi yang tidak berbahaya, ternyata Richarlison dilanggar oleh Gabriel. Padahal kan nggak perlu juga dia langgar. Richarlison mau bergerak ke arah mana, sudah ada lebih banyak pemain Arsenal di kotak penalti pertahanan mereka dibandingkan pemain Tottenham Hotspur. Pemain Tottenham Hotspur itu cuma ada 3. Richarlison, Kane, dan juga Son. Ada 6 pemain Arsenal. Sayang justru si Gabriel melakukan pelanggaran. Dan secara open play terlihat Arsenal lebih galak. Memang Tottenham Hotspur sempat bermain dengan 10 pemain. Tapi menurut saya itu bukan alasan bagi mereka kalah di pertandingan ini. Karena memang secara permainan mereka gak bisa berkembang untuk bisa menciptakan banyak peluang ke arah gawang dari Ramsdale. Menurut catatan saya, mereka cuma punya 3 peluang yang berbahaya. Richarlison, Kane, dan juga sepertinya tuh ada dari Højbjerg ya, kalau nggak salah yang satu lagi, saya lupa tuh. Jadi memang nggak banyak peluangnya. Terus mereka cetak gol juga dari penalti. Dan dari 3 peluang tersebut, salah satu peluangnya itu dari set piece. Memang Tottenham Hotspur ini adalah salah satu tim yang biasa mencetak gol dari situasi set piece dan juga dari counter attack. Karena faktanya dari 19 gol yang telah dihasilkan Tottenham Hotspur, 11 diantaranya dicetak melalui proses counter attack. Dan memang itu berkali-kali juga terjadi di pertandingan ini. Tapi kan memang kita melihat setelah ada kesalahan dari Gabriel, maka para pemain Arsenal bisa belajar ya bagaimana caranya untuk mengantisipasi serangan balik dari para pemain Tottenham Hotspur, sehingga ada dalam beberapa situasi counter mereka masih bisa mengatasi counter attack dari Tottenham Hotspur. Dari starting lineup memang Arteta ada melakukan 2 perubahan. Vieira tidak dimainkan dari awal, Odegaard bermain, kemudian di fullback sebelah kiri Zinchenko main. Bagus nih Zinchenko main, dia perlu main di pertandingan ini karena dia pemain yang agresif. Dari Tottenham Hotspur ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Conte. Kulusevski gak bisa main, jadi Richarlison kembali bermain. Tapi kali ini Son main dari awal, ada Romero, ada juga Emerson yang mendapatkan kartu merah di pertandingan ini. From the flow of the game, jelas pertandingan ini milik Arsenal dari menit 0. Mereka ketika mendapatkan bola langsung bergerak ke ruang pertahanan dari Tottenham Hotspur dan itu perlu mereka lakukan. Kasih shock terapi, pergerakan cepat dari Martinelli,
Saka, tambah Xhaka, tambah Odegaard. Partey yang tenang untuk bisa menjaga kedalaman dari lini tengah, membuat Tottenham Hotspur tidak berdaya di menit-menit awal. Dan sebetulnya Gabriel Jesus bisa mencetak hat-trick di pertandingan ini. Banyak sekali peluang dari dia. Nah, saya khawatir nih, jangan sampai nanti di next match, di sebuah pertandingan yang ketat, Jesus dapat beberapa peluang tapi gagal mencetak gol. Kalau di pertandingan ini kan dia mendapatkan sekitar 4 peluang yang berbahaya. Dia hanya bisa mencetak 1 gol. Ya untung juga dia bisa mencetak 1 gol itu kan, karena 1 gol itu pertama-tama membawa Arsenal unggul dengan skor 2-1. Jadi memang finishing pun harus lebih sempurna lagi dari para pemain Arsenal. Sejauh ini sih bagus, mereka salah satu tim yang produktif. Selain Manchester City, belum banyak kemasukan gol. Tapi jika mereka ingin stay di papan atas, ya saya nggak berbicara tentang peluang menjadi juara. Stay aja di papan atas, kan target mereka nih untuk lolos ke Champions League musim depan. Harus produktif dan tetap pelit memberikan gol kepada para pemain tim lawan. Ya, jadi jangan sampai ada kesalahan-kesalahan lagi seperti yang dilakukan oleh Gabriel dari Tottenham Hotspur. Actually they're a good team. Pemain-pemain mereka bagus, tapi sayangnya ketika lawan tim-tim besar mereka akan memilih main counter, dan sepertinya itu sekarang sudah mulai terbaca oleh tim-tim lain. Karena di pertandingan ini Arsenal sebetulnya hanya kecolongan 2 kali dari proses counter. Sekali yang ketika Son memberikan bola ke Richarlison, dia kotak-katik, kemudian dia crossing, sebetulnya udah di save, udah dihalo oleh Ramsdale, tapi ke dia lagi, kemudian dia dilanggar, dapat penalti. Dan kedua, ketika Perisic bisa bergerak cepat, mendapatkan umpan dari tengah, kemudian dia memberikan crossing ke Harry Kane. Jadi hanya 2 kali mereka mampu menyulitkan para pemain Arsenal dari counter, tapi tetap ketika mereka coba untuk membangun counter, para pemain Arsenal tuh agak panik. Beruntung Partey mainnya bagus di pertandingan ini. Nah, gol pertama juga kita melihat ada proses build up yang rapi. Sehingga tiba-tiba Partey itu berada dalam ruang yang terbuka, tidak terkawal. Karena para pemain Tottenham bermain jauh ke belakang, jauh ke dalam. Main defensif mereka ini. Padahal materi pemainnya bagus. Mereka punya materi pemain yang ofensif. Main bertahan, ya tinggal menunggu waktu saja lawan Arsenal kan dijebol. Sebelumnya juga Arsenal lawan Brentford baru menang telak kan, 0-3. Saya juga happy sih ketika Arsenal bisa menang di pertandingan tersebut. Karena itu setelah Arsenal sebelumnya kalah lawan MU. Saya khawatir juga nih, jangan-jangan kembali ke setelan pabrik nih. Wah, untung bisa menang lawan Brentford. Dan dibuktikan juga di pertandingan ini mereka menang lawan Tottenham Hotspur. So itu gol yang rapi, first goal. Ketika Ben White memberikan bola ke Partey, dia free, dia bisa shooting dan menjebol gawang dari Lloris. Dan memang Tottenham Hotspur coba untuk main counter gak berhasil, kecuali tadi itu yang sudah saya jelaskan 2 kali sebelumnya. Bahwa Richarlison dilanggar, oke, Harry Kane bisa mencetak gol lagi, kalau nggak salah nih gol ke-7 dari Harry Kane. Dan sebetulnya Jesus dan Martinelli ini pergerakannya cukup aktif ya, dan menyulitkan para pemain Hotspur untuk membaca pergerakan mereka. Tapi finishingnya ini yang belum begitu baik di babak pertama. Saka juga bagus banget memberikan delivery. Odegaard juga rapi. Xhaka juga bagus. Begitu banyak peluang bagi Arsenal di babak pertama. Tapi memasuki babak kedua, saya melihat Arsenal mengubah pola permainan mereka, karena Odegaard lebih aktif menyerang. Xhaka lebih berani main tinggi ke ruang pertahanan dari Tottenham karena mereka perlu mencetak gol. Dan akhirnya Jesus bisa mencetak gol dari proses rebound. Ketika unggul saya sudah yakin Arsenal akan aman. Ditambah lagi dengan Emerson ya, kalau nggak salah tuh Emerson mendapatkan kartu merah. Wajar lah dia dapat kartu merah, kan dia kena ankle dari Martinelli. Mungkin dia nggak sengaja juga, tapi cara dia mau ngambil bola itu yang salah kan. Itu pelanggaran yang keras. Dan wajarlah wasit memberikan kartu merah. Dan setelah itu memang Arsenal lebih dominan lagi. Xhaka akhirnya bisa mencetak gol ketika ada peran besar ya dari Martinelli yang coba untuk melakukan penetrasi ke pertahanan dari Tottenham. Tapi kemudian bola terarah kepada Xhaka yang melakukan finishing yang luar biasa. Dan Xhaka setelah itu juga mendapatkan peluang. Jesus kembali mendapatkan peluang. Saka kembali mendapatkan peluang. Sayang, seharusnya nih Arsenal bisa membantai dengan 5 atau 6 gol, tapi it's okay. Yang penting kan adalah 3 poin, dan untuk sementara Arsenal berada di peringkat nomor 1, selisih 4 poin dari Manchester City yang masih akan main besok lawan Manchester United. Artinya memang kekalahan Arsenal lawan Manchester United itu telah mereka evaluasi, telah dievaluasi oleh tim pelatih tentunya. Mikel Arteta tentu sudah paham bahwa Arsenal harus lebih solid lagi di lini pertahanan, dan mereka harus bisa bergerak bukan saja dari sektor wing tapi juga dari tengah. Dan sekarang mereka punya Granit Xhaka yang bisa aktif bergerak dari tengah. Mereka sudah ada Partey yang sudah mencetak 1 gol di musim ini, bagus golnya dari Partey. Dan Tottenham Hotspur sayang banget dengan materi pemain yang mereka punya, dengan pelatih seperti Antonio Conte seharusnya mereka berani bermain terbuka biar kalahnya lebih telak lagi. Oke, jadi kita tunggu
Di pertandingan selanjutnya bagi Arsenal memang musim masih panjang, tapi ya untuk sementara it's a very good start for Arsenal dan sungguh di luar ekspektasi saya bahwa mereka untuk sementara bisa berada di peringkat nomor 1 karena kita tahu musim lalu kan di awal musim mereka kacau ya permainannya di 3 pertandingan awal, kemudian mereka bisa recover, ternyata gak konsisten, akhirnya mereka gagal lolos ke Liga Champions. Tottenham musim lalu lolos ke Liga Champions, ya saya hanya ingin wish good luck ke Tottenham Hotspur jika mereka bisa kembali lolos ke Liga Champions musim depan. Kita tunggu nanti ya. Tapi untuk sementara Arsenal memang masih unggul karena memang mereka bermain bagus dan mereka bisa menang. Wajar dong ya, saya happy malam hari ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.